Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pemadaman listrik bergilir picu meteran listrik di sebuah pusat perbelanjaan di Kabupaten Maros meledak. SMP Negeri 1 Kabupaten Pangkep jadi sorotan publik karena membangun toilet dengan anggaran nyaris setengah miliar rupiah. Fenomena hujan es di awal musim penghujan di wilayah Kabupaten Goa membuat heboh warga. Kita ke informasi pertama, pemadaman listrik bergilir yang terus terjadi di wilayah Sulawesi Selatan diduga menyebabkan sebuah meteran listrik di area pusat perbelanjaan Grand Mall di Kabupaten Maros meledak akibat korsleting listrik. Peristiwa ini membuat pengunjung dan pegawai toko berlarian menyelamatkan diri. Video amatir berdurasi 1 menit ini memperlihatkan kepanikan para pengunjung dan karyawan toko saat berlarian menyelamatkan diri setelah terjadi beberapa kali ledakan dari meteran listrik akibat adanya hubungan pendek arus listrik. Insiden ini terjadi di salah satu toko yang berada di pusat perbelanjaan Grand Mall Batanghase di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros pada Selasa siang. Lokasinya di Grand Maros itu terjadi kebakaran. Bermula ada ledakan yang kurang lebih ada 4 kali sampai 5 kali terjadi letusan. Itu Pak, dugaannya sementara seperti apa Pak? Korslet atau bagaimana Pak? Kalau dugaan awalnya itu diduga itu karena Korslet. Pak, ini ada hubungannya dengan pemadaman listrik ini Pak atau seperti apa Pak? Untuk berkaitan dengan pemadaman itu dengan kaitannya saat ini belum ada kaitan di situ. Tapi ini murni karena konslet. Ada korban Pak atau gimana Pak? Saat ini belum tidak ada korban. Tapi sempat membuat kepanikan ya Pak? Waktu terjadinya kebakaran itu ada pengunjung yang ada di toko bintang itu berhamburan karena ada bunyi letusan ledakan ya Pak? Petugas keamanan mal langsung melakukan pemadaman dengan 4 tabung alat pemadam kebakaran sehingga api tidak menjalar ke tempat lain. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Sementara itu, pemadaman listrik bergilir oleh PLN di Kota Makassar berdampak pada usaha jasa cuci pakaian atau laundry yang mengandalkan listrik sebagai tumpuan utama berjalannya usaha. Seorang pemilik usaha ini mengaku terpaksa merumahkan 2 karyawannya lantaran turunnya omset. Seorang pengusaha cuci pakaian atau laundry di Kompleks WSAB, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, mengeluh karena omset usahanya anjlok sejak PLN memberlakukan pemadaman listrik bergilir. Setiap hari, listrik padam sekitar 4 hingga 6 jam sehingga usaha laundrynya tidak bisa beroperasi dengan normal. Pemilik laundry terpaksa menolak pelanggan, terutama yang ingin segera selesai atau ekspres karena listrik padam berjam-jam. Akibat pemadaman listrik ini, pendapatan pun turun dari 1,5 juta per hari menjadi Rp500.000. Turunnya omset akhirnya berdampak pada jumlah pegawainya. Ia pun terpaksa merumahkan 2 orang pegawainya karena tidak bisa membayar gaji pegawai dengan omset laundry yang turun itu. Sekiranya PLN sebagai BUMN ya, itu seharusnya memberikan usaha dari usaha laundry kami ini omset turun Menurun sampai berapa? 70%. 70%. Itu biasanya kalau listrik normal bisa sampai berapa kali mencuci sehari? Itu kami bisa mencuci sampai 2 ton. 2 ton satu hari. Satu hari. Sekarang semenjak ada pemadaman berjam-jam ini bagaimana? Seperti apa ya keadaannya? Ya pelayanan terganggu, omset menurun, apalagi. Keluhan dari pelanggan ada Kak juga? Ada, otomatis pasti ada Mak. Yang tadinya 1 hari selesai atau yang ada yang ekspres harus dialihkan ke 2-3 hari baru selesai pakai. 2-3. Jadi
yang kami minta untuk negara kita, bangsa kita atau PLN dalam hal ini, itu seharusnya ada perhatian khusus lah untuk UMKM. Di mana kita itu mahasiswa paling kita cari yang instan-instan. Ya, kita datang ke laundry untuk melakukan cuci pakaian. Nah, kebetulannya di sini laundry ini, di sini saya menjadi pelanggan tetapnya untuk melaundry tiap hari pakaian saya. Tetapi dengan adanya permasalahan seperti ini, kami juga sebagai pelanggan merasa dirugikan karena kita juga yang namanya kos pakaian terbatas. Jadi kita harus betul-betul pakaian yang kita kasih masuk betul-betul cepat selesai yang kita inginkan sebagai pelanggan. Rizky berharap PLN bisa memberikan solusi terkait kondisi ini karena sudah berlangsung selama 2 bulan terakhir. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Informasi lainnya, video aksi tidak terpuji seorang polisi yang bertugas di Polres Palopo beredar di media sosial. Dalam video tersebut, sang polisi terlihat bertengkar dengan warga sambil menenteng senjata api jenis revolver. Aksi tidak terpuji oknum polisi yang bertugas di Polres Palopo beredar luas di media sosial. Video berdurasi 2 menit 40 detik itu memperlihatkan seorang oknum polisi mengenakan pakaian kaos bertuliskan Bareskrim, terlibat cekcok dan memegang kerah baju seorang warga, sementara tangan kanan sang oknum polisi memegang senjata api. Insiden yang terjadi di Kelurahan Lebang, Kecamatan Muara Barat, Kota Palopo ini diketahui terjadi pada Sabtu pekan lalu. Ia emosi karena rumahnya dilempari batu oleh anak dari warga yang cekcok dengannya itu. Telah melakukan langkah-langkah kepolisian, yaitu telah melakukan pemeriksaan, mengamankan senjata dari rekan kami tadi, kemudian mengecek surat senjatanya dan alhamdulillah surat senjatanya lengkap. Kemudian kami juga melakukan upaya pemeriksaan terhadap laporan dari saudara anggota kami Nofri tadi terhadap pelemparan batu ke rumah yang bersangkutan. Bagian Propam Polres Palopo langsung melakukan pemeriksaan kepada oknum polisi tersebut. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Kasus dugaan kekerasan yang menimpa bocah penderita disabilitas di Kota Makassar hingga Selasa sore terus bergulir. Kasus ini berkembang karena adanya indikasi terjadinya pemerasan kepada ibu korban. Kasus dugaan kekerasan yang diduga dilakukan seorang terapis sebuah yayasan disabilitas kepada anak penyandang disabilitas berumur 4 tahun berinisial GF belum juga usai. Melalui kuasa hukumnya, ia terus mencari keadilan. Kuasa hukum korban meminta kepolisian agar kasus ini segera dinaikkan ke tingkat penyidikan. Ia juga menyatakan salah satu penyidik diduga meminta imbalan kepada ibu korban berinisial FM berusia 26 tahun. Hal itu diperkuat dengan bukti percakapan melalui media sosial. Pada tanggal 8 Agustus, korban ini ulang tahun. Nah, dilakukan di center perayaannya. Nah, pada saat perayaan, sebelum perayaan ulang tahun itu, anak korban ini itu dipaksa supaya tahu untuk meniup lilin. Tetapi anak korban ini kan tidak bisa secara serta-merta langsung bisa melakukan perintah karena anak korban ini itu mengalami ADHD. Hiperaktif. Nah, pada saat anak korban tidak bisa melakukan, terlapor ini menggigit pipi sebelah kiri anak korban. Nah, pada tanggal 12 April ada kejadian yang karena kelalaiannya sehingga anak korban ini kena benturan dengan besi. Sampai detik inilah itu yang menjadi persoalan sehingga pelapor ini mengadukan pelaporan di Polrestabes Makassar. Terkait kasus ini, pihak kuasa hukum sudah melampirkan sejumlah bukti foto luka memar, keterangan saksi, dan hasil visum. Korban GF mengalami kekerasan diduga karena dicubit dan digigit pelaku. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Penyidik ini sempat mengajak